Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Iksan Muthalib. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Yayan Sultan Amai Gorontalo. Motivasi saya masuk di jurusan ini adalah untuk belajar Al-Quran, untuk menambah wawasan tentang khazanah Islamiyah, terutama tentang ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya pernah membaca dalam suatu kitab hadis, yakni kitab Sahih Bukhari nomor hadis 4639. Dari Utsman radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Oleh karena itu saya masuk di jurusan ini untuk belajar Al-Quran, untuk menambah wawasan tentang Al-Quran, dan agar supaya bisa mencapai derajat yang dimaksud dalam hadis tersebut. Awalan hiya nashkurullah azza wa jalla alladzi qad a'tana sihhata wal fursata wal afiyah wa an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Thumma nusalli wa nusallim 'ala nabiyyina al-mustafa wa rasulil mujtaba sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta ataqul yaqin. Alladzi qad akhrajana minaz zulumatil kufri ilan nuril iman wa minal jahli ilal ilmi. Ayyuhal ikhwan wal akhwat fillah. Pada video kali ini perkenankan saya untuk menyampaikan sebuah uraian ceramah singkat mengenai tafsir dan isu-isu kontemporer dengan tema narkoba dalam perspektif Al-Quran. Berbicara tentang narkoba berarti kita berbicara tentang sesuatu yang berdampak buruk bagi kehidupan dan masa depan kita. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba diartikan sebagai obat untuk menenangkan saraf, mendatangkan rasa ngantuk, meredakan rasa sakit. Sedangkan dalam Undang-Undang Narkotika pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa narkoba adalah zat buatan atau sesuatu yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, bahkan ketergantungan bagi para penggunanya. Secara definitif, memang istilah narkoba tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun hadis, baik itu narkotika, psikotropika ataupun zat adiktif lainnya. Tapi hal ini dapat kita tarik kesamaannya dengan khamar, yakni zat yang dapat berdampak buruk bagi kehidupan, berdampak buruk bagi psikis kita, bagi fisik ataupun kehidupan sosial kita. Dalam pengertian tradisional, kata khamar sering diartikan dengan minuman keras ataupun arak. Dan ini kosakata yang paling terdekat dengan narkoba. Dalam Kamus Al-Munawwir, kata khamar merupakan bentuk masdar dari kata khamara yahmuru khamran, yang berarti tertutup atau tersembunyi. Hal ini dapat kita lihat bahwa ketika ada orang yang sudah mabuk, ada orang yang mengonsumsi khamar, maka akan tertutup kesadaran dan akalnya. Dalam kitab Rawaiul Bayan, Tafsiru Ayatil Ahkam minal Quran, Imam Muhammad Ali As-Sabuni menuturkan, khamar adalah bahan atau zat yang memabukkan, baik itu yang terbuat dari perasan anggur ataupun selain anggur. Jika ditarik ke kehidupan modern ini, penyalahgunaan narkoba justru lebih besar dampaknya daripada khamar. Oleh karena itu hukumnya justru lebih berat. Di dalam Al-Quran itu sendiri, persoalan khamar merupakan persoalan yang cukup serius. Oleh karena itu diturunkan beberapa ayat khusus membahas tentang khamar itu. Ayat ini diturunkan kepada manusia sebagai proses pengharaman khamar dengan beberapa tahap. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nahl surah ke-16 ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min thamaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakara wa rizqan hasana. Inna fi dzalika la ayatan liqaumin yaqilun.
dan dari buah kurma dan anggur kamu menjadikan minuman yang memabukkan dari rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Ayat yang pertama ini masih berlaku secara umum, yakni masih dibolehkannya meminum khamar. Akan tetapi ayat ini mengisyaratkan bahwa minuman itu ada dua macam. Yang pertama, minuman yang memabukkan, dan yang kedua, minuman yang merupakan rezeki yang baik. Ini berarti bahwa minuman yang memabukkan itu bukanlah sesuatu yang baik dan harus dihindarkan atau ditinggalkan. Kemudian turunlah ayat yang kedua. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 219. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfikuna qulil 'af kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Dan dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu, apa yang mereka keluarkan? Katakanlah, sesuatu yang melebihi keperluan. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu tentang ayatnya agar kamu dapat berpikir. Profesor Muhammad Quraisy Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah mengatakan, ayat ini sudah berisi penegasan tentang hukum dari khamar itu sendiri, bahwa pada khamar itu terdapat dosa dan manfaat bagi manusia, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Oleh karena itu kita harus menghindari ataupun meninggalkan khamar ataupun narkoba. Kemudian turun lagi ayat yang ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ayat ini Quran surah An-Nisa ayat 43, Quran surah keempat ayat 43. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Pada tahapan ini seolah-olah membicarakan bahwa masih bisa minum, yakni pada waktu-waktu tertentu seperti pada malam hari setelah sholat isya. Bisa minum asal tidak mendekati waktu sholat. Dan ayat yang terakhir yang membicarakan tentang khamar, yakni tahapan terakhir pengharaman khamar. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, menyembah berhala, mengundi nasib dengan anak panah, itu semua adalah perbuatan setan, maka jauhilah agar kamu mendapat keberuntungan. Inilah tahapan terakhir dari pengharaman khamar dengan secara tegas. Maka dalam ayat ini dapat ditemukan kesamaan khamar dan narkoba. Kita menjauhi narkoba agar supaya kita dapat memperoleh kesucian jiwa, kesehatan badan, dan agar supaya kita hidup dengan cinta, damai, dan tentram. Demikian uraian ceramah singkat yang dapat saya bawakan. Semoga bisa menambah wawasan, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul musta'an. La tahzan innallaha ma'ana khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.